Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin 24 Februari 2025. Tertulis di dalam surat Efesus pasal 4 ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pastilah sering mendengar istilah ganti casing. Ini biasa dipakai untuk alat komunikasi atau handphone. Apabila kita memiliki handphone, kita bisa mengganti casingnya sesuai dengan selera. Casing atau handphone yang terlihat lama bisa tiba-tiba seolah-olah menjadi baru karena casingnya diganti. Tetapi muatannya atau isinya sama, tidak mengubah isi. Nah, tentu kualitas dari handphonenya, kecepatannya, kapasitasnya tidak berubah. Casingnya doang yang diganti, kelihatan seperti baru, isinya tetap sama. Perihal yang sama soal ganti casing ini bisa jadi kita temukan juga dalam kehidupan Kristiani. Orang-orang yang di dalam Kristus harusnya sudah menjadi manusia baru. Manusia lama itu ditanggalkan. Kebiasaan lama yang menuju kebinasaan ditanggalkan. Maka belum dapat dikatakan menjadi manusia baru kalau hanya tampilan luarnya sebagai orang-orang yang di dalam Kristus, padahal isinya sama seperti orang-orang yang belum mengenal Kristus. Nah, disinilah kita mengerti apa yang disebutkan Paulus, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, itu maksudnya kehidupan sebelum di dalam Kristus, haruslah menanggalkan manusia lama. Setelah masuk menjadi bagian dari Kristus atau ada di dalam Kristus, harus menanggalkan manusia lama, supaya baik roh dan pikirannya diperbaharui menjadi baru. Itulah yang sungguh-sungguh dapat disebut sebagai manusia baru. Harus menanggalkan manusia lama. Jadi bukan hanya tampilan luarnya, bukan hanya casingnya yang terlihat baru, isinya sama. Bukan. Tapi semuanya, tampilan luar dan di dalamnya harus benar-benar baru. Ini peringatan kepada orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus. Jangan lagi membiarkan hidupnya, dirinya dikuasai oleh manusia lama, sehingga dari sana nanti bagi iblis ada ruang untuk menggoda kita, untuk membawa kita kembali ke gaya hidup yang lama, ke dalam kejahatan dan dosa-dosa kita yang lama. Sebaliknya, kita diminta untuk senantiasa benar-benar menjadi manusia baru, menanggalkan manusia lamanya dengan segala kebinasaannya, pikirannya yang menuju kebinasaan, menjadi orang-orang yang setiap hari dibaharui di dalam roh dan pikirannya. Itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Kristus dari kita. Kita diminta mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan Allah yang sesungguhnya. Karena itulah kita harus membuang segala dusta, harus berkata benar seorang kepada yang lain,
Dan apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sebagai manusia baru, hendaklah kita ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Itulah yang seharusnya dikenakan oleh orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristus. Sekali lagi, tanggalkanlah manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan. Kenakanlah manusia baru, yaitu hidup yang senantiasa diperbaharui, roh dan pikiran kita diperbaharui oleh kehendak Allah, sehingga kita hidup dalam kebenarannya, kita hidup dalam kekudusannya. Hiduplah, kenakanlah manusia baru di dalam Kristus Yesus. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami yang sudah ada di dalam Kristus, supaya kami mengenakan manusia baru, tidak membiarkan iblis dan segala keinginan daging dan segala nafsu yang menyesatkan menguasai kehidupan kami yang baru ini. Biarlah segala manusia lama kami tanggalkan, kami kenakan manusia baru di dalam Kristus. Inilah doa kami, kiranya Engkau memampukan kami untuk menjadi manusia baru. Terima kasih ya Yesus. Amin.